Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas sedikit tentang warisan. Yang pertama, pengertian fikih mawaris dan dasar hukum waris. Secara etimologi, mawaris adalah bentuk jamak dari kata maris yang artinya warisan. Istilah fikih mawaris dimaksudkan ilmu fikih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak dan tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Secara terminologi, fikih mawaris disebut juga ilmu faraid, yang merupakan bentuk jamak dari kata faridah, yang artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang telah diatur dalam Al-Quran. Dasar hukum kewarisan dalam Islam. Yang pertama, dari beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu au kathur nasibam mafrudon. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Ketentuan dalam ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, di mana wanita dipandang sebagai objek, bagaikan benda biasa yang tak dapat diwariskan. Sebagai pertanda yang lebih nyata bahwa Islam mengakui wanita sebagai sosok subjek hukum dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris sedikit maupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dari hadis Nabi yang secara langsung mengatur tentang kewarisan, diantaranya hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hiqqu al-faraidu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aulu rajuli dzakari. Berikanlah faraid atau bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain menurut riwayat Imam Abu Daud. An Imran bin Husaini anna rajula atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala anna ibna ibni mata fama li min mitharihi faqala laka sudusi. Yang artinya dari Imran bin Husain bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW sambil berkata bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia. Apa yang saya dapat dari harta warisannya? Nabi berkata, kamu mendapatkan 1/6. Demikian penjelasan tentang pengertian fikih mawaris dan hukum waris. Sebab dan halaman waris. Sebab seseorang akan menerima harta warisan yaitu ada 4. Yang pertama, sebab nasab atau kekerabatan. Misalnya, seorang anak akan menerima harta waris dari bapaknya atau sebaliknya. Seseorang akan menerima harta waris dari saudaranya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan bapak, ibu, dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan bapak, ibu, dan kerabatnya pula, baik sedikit atau banyak
sesuai menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Lalu yang selanjutnya ada sebab pernikahan. Sebab pernikahan yang sah, yakni hubungan suami istri yang diikat oleh akad nikah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan bagimu suami istri seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Lalu selanjutnya ada sebab wala atau sebab memerdekakan budak. Rasulullah SAW bersabda, wala itu sebagai keluarga, seperti keluarga nasab. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Lalu sebab yang terakhir yaitu sebab kesamaan agama, yaitu apabila ada orang Islam yang meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris, baik sebab nasab, nikah maupun wala, maka harta warisan peninggalannya diserahkan kepada Baitul Mal untuk umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Lalu yang selanjutnya ada halangan waris. Halangan waris atau yang menjadi penghalang sebagai waris yaitu yang pertama, pembunuh. Orang yang membunuh kerabat keluarganya tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang dibunuh. Sabda Nabi Muhammad SAW, lalu yang selanjutnya ada budak. Seorang yang menjadi budak tidak berhak untuk mendapat harta warisan dari tuannya. Begitu juga tuannya tidak berhak untuk mendapat harta warisan dari budaknya. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan agama. Seorang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan dari orang kafir meskipun masih kerabat keluarganya. Demikian juga sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang Islam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavina Duyanti. Saya akan menjelaskan mengenai bab golongan ahli waris dan bagian-bagiannya. Jumlah bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran ada 6 macam, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Yang pertama, ashabul furud yang berhak mendapatkan setengah bagian. Ashabul furud yang berhak mendapatkan setengah dari harta warisan peninggalan pewaris ada 5. Yang 1 adalah dari golongan laki-laki dan 4 dari golongan perempuan. Kelima ashabul furud tersebut ialah suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan ayah. Rinciannya adalah, yang pertama, seorang suami berhak untuk mendapatkan setengah harta warisan dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak keturunan itu dari suami tersebut atau bukan. Yang kedua, anak perempuan kandung mendapat bagian setengah harta peninggalan pewaris dengan 2 syarat, yakni pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, berarti anak perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki. Yang kedua, apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal. Selanjutnya, cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan mendapatkan bagian setengah dengan 3 syarat, yakni apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki.
yakni cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Yang kedua, apabila hanya seseorang, yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut hanya sebagai cucu tunggal. Yang ketiga, apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki. Selanjutnya yang berhak mendapatkan setengah bagian adalah saudara kandung perempuan akan mendapatkan setengah harta warisan dengan 3 syarat, yakni ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, ia hanya seorang diri, dalam kurung tidak mempunyai saudara perempuan. Yang ketiga, pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan. Selanjutnya, yang berhak mendapatkan setengah harta warisan peninggalan pewaris adalah saudara perempuan seayah dengan 4 syarat, yakni apabila tidak mempunyai saudara laki-laki. Yang kedua, apabila ia hanya seorang diri. Yang ketiga, pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan. Yang keempat, pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Selanjutnya yang kedua, yakni ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian 1/4. Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan hanya ada 2, yakni suami dan istri. Yang pertama, seorang suami berhak mendapatkan bagian 1/4 dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat, yaitu apabila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki, baik anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya ataupun dari suami lain atau suami sebelumnya. Yang kedua, seorang istri akan mendapatkan bagian 1/4 harta peninggalan seorang suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun lahir dari rahim istri yang lainnya. Ashabul furud yang berhak mendapatkan 1/8. Dari sederetan ashabul furud yang berhak memperoleh bagian 1/8 yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan suaminya bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lainnya. Selanjutnya, ashabul furud yang berhak mendapatkan 2/3 bagian harta warisan peninggalan pewaris. Terdiri dari 4 dan keempat-empatnya adalah terdiri dari wanita. Yang pertama ada 2 anak perempuan kandung atau lebih. Tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki, yakni anak laki-laki dari pewaris. Yang kedua, 2 orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki akan mendapatkan 2/3 dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, pewaris tidak mempunyai 2 orang anak kandung perempuan. Yang ketiga, 2 cucu putri tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki. Selanjutnya, yang ketiga, 2 saudara kandung perempuan atau lebih akan mendapatkan 2/3 bagian dengan syarat yang pertama, bila pewaris tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, juga tidak mempunyai ayah atau kakek. Yang kedua, 2 saudara kandung perempuan atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai asobah. Yang ketiga, pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Selanjutnya, yang mendapat bagian 2/3 harta warisan adalah 2 saudara perempuan seayah atau lebih, dengan syarat bila pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek. Yang kedua, kedua saudara perempuan seayah itu tidak mempunyai saudara laki-laki seayah. Yang ketiga, pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau
cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, ashabul furud yang berhak mendapatkan sepertiga bagian harta warisan, yakni ada dua, yaitu ibu dan dua saudara, baik laki-laki maupun perempuan yang seibu. Seorang ibu berhak mendapatkan bagian sepertiga dengan syarat, yakni pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Yang kedua, pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih, laki-laki maupun perempuan, baik saudara itu sekandung atau seayah maupun seibu. Selanjutnya, yang mendapatkan sepertiga bagian adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih, dengan syarat yang pertama, bila pewaris tidak mempunyai anak, baik laki-laki ataupun perempuan, juga tidak mempunyai ayah atau kakek. Yang kedua, jumlah saudara yang seibu itu dua orang atau lebih. Selanjutnya, ashabul furud yang mendapat bagian seperenam. Ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian seperenam ada 7 orang, yakni yang pertama adalah ayah, kedua kakek asli atau bapak dari ayah, yang ketiga ibu, yang keempat cucu perempuan keturunan anak laki-laki, yang kelima saudara perempuan seayah, yang keenam nenek asli, yang ketujuh adalah saudara laki-laki dan perempuan seibu. Yang pertama, seorang ayah akan mendapatkan bagian seperenam bila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Yang kedua, seorang kakek, yakni bapak dari ayah, akan mendapatkan bagian seperenam bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak dengan syarat ayah pewaris tidak ada. Yang ketiga, ibu. Ibu akan memperoleh seperenam bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris dengan syarat yang pertama, bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. Yang kedua, bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah ataupun seibu. Yang keempat, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih akan mendapatkan bagian seperenam apabila yang meninggal atau pewaris mempunyai satu anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan tersebut mendapatkan bagian setengah dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris mendapatkan seperenam sebagai pelengkap 2/3. Selanjutnya yang kelima adalah saudara perempuan seayah satu orang atau lebih akan mendapatkan bagian seperenam apabila pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah atau lebih, maka saudara perempuan seayah mendapatkan bagian seperenam sebagai penyempurna dari 2/3. Sebab ketika saudara perempuan kandung memperoleh setengah bagian, maka tidak ada sisa kecuali seperenam yang memang merupakan hak saudara perempuan seayah. Selanjutnya yang keenam, yakni saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapatkan bagian masing-masing seperenam bila mewarisi sendirian. Dan persyaratannya adalah bila pewaris tidak mempunyai pokok, yaitu kakek, dan tidak pula mempunyai cabang, yaitu anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya yang ketujuh adalah nenek asli, mendapatkan bagian seperenam ketika pewaris tidak lagi mempunyai ibu.
Ketentuan demikian baik nenek itu hanya satu atau lebih dari jalur ayah maupun jalur ibu. Yang jelas, 1/6 itu dibagikan secara rata kepada mereka. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.